1. Pada saat pelaksanaan evaluasi diri, guru harus menyusun dokumen pendukung pembelajaran, kecuali A. LKPD atau lembar kerja peserta didik, B. Bahan ajar, C. Kompetensi, D. Instrumen penilaian. Jawaban C. Kompetensi. Pembahasan yang diminta adalah dokumen. Dokumen bersifat tertulis atau cetak, sedangkan kompetensi adalah kemampuan atau keterampilan seseorang. 2. Guru memberikan tugas gerak dengan memberikan gambar dari bagian-bagian tahapan rol belakang secara terpisah pada kertas kerja. Kemudian peserta didik dituntut untuk dapat membedakan dan memilih, serta menyatukan kembali dalam satu rangkaian gerak rol depan dengan benar. Penugasan ini merupakan aspek perkembangan kognitif pada tahap A. Operasional formal, B. Sensorik motorik, C. Operasional konkret, D. Pra-operasional. Jawaban C. Operasional konkret. Pembahasan tahap operasional formal adalah periode terakhir perkembangan kognitif dalam teori Piaget. Tahap ini mulai dialami anak dalam usia 11 tahun atau masa pubertas dan terus berlanjut sampai dewasa. Kemampuan sensorik berkaitan dengan aspek panca indera dalam menangkap dan menafsirkan setiap informasi yang baru masuk ke dalam tubuh. Sedangkan kemampuan motorik berhubungan dengan pergerakan fisik anak dalam melakukan gerakan dan koordinasi fisik. Pada tahap operasional konkret, anak-anak mulai berpikir logis tentang kejadian konkret. Mereka mulai mampu mengurutkan dan mengklasifikasikan objek menurut ciri-cirinya. Pemikiran pra-operasional adalah awal dari kemampuan melakukan rekonstruksi dalam pikiran terhadap hal-hal yang telah dicapai dalam bentuk perilaku. Dalam soal ini contohnya untuk PJOK ya teman-teman, mungkin dari mata pelajaran lain juga bisa dijadikan contoh kegiatannya apa. 3. Komponen rancangan pembelajaran terdiri dari KI, KD, dan IPK. Berikut ini merupakan contoh rumusan kompetensi dasar pada kompetensi inti K4 dalam PJOK yang benar. A. Mempraktikkan pola gerak dasar lokomotor yang dilandasi konsep gerak dalam berbagai bentuk permainan sederhana. B. Menunjukkan perilaku santun kepada teman dan guru selama pembelajaran. C. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. D. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dalam karya yang estetis dalam gerakan mencerminkan anak sehat. Jawaban A. Mempraktikkan pola gerak dasar lokomotor yang dilandasi konsep gerak dalam berbagai bentuk permainan sederhana. Pembahasan untuk KI 1 yaitu tentang spiritual, KI 2 tentang sosial, KI 3 tentang pengetahuan, KI 4 tentang keterampilan. Ini saya contohkan lagi ya teman-teman bagian dari PJOK. Untuk mapel teman-teman itu ada pula mempraktikkan. Nah, untuk mempraktikkan ini adalah di KI 4. 4. Guru sering terbentur dalam mencari referensi buku untuk menulis pada artikel ilmiah sebagai sumber referensi. Maka dapat dicari melalui pemanfaatan TIK, kecuali A. E-jurnal, B. E-book, C. Perpustakaan, D. Proceeding online. Jawaban C. Perpustakaan. Pembahasan, apa itu jurnal ilmiah? Jurnal ilmiah atau majalah intelektual yang dapat diakses melalui transmisi elektronik. Jurnal online sebagai sarana berbasis web untuk mengolah sebuah jurnal ilmiah maupun non-ilmiah. Sarana ini disediakan sebagai wadah bagi pengelola, penulis, dan pembaca karya-karya ilmiah. Buku elektronik atau disingkat dengan buku atau e-book, buku digital adalah sebuah versi elektronik dari buku. Proceeding adalah kumpulan dari paper akademis yang dipublikasikan dalam suatu acara seminar akademis. Biasanya didistribusikan sebagai buku cetakan setelah seminar usai. Proceeding berisi kontribusi yang dihasilkan para peneliti dalam seminar tersebut. 5. Pada perangkat lunak komputer, jenis aplikasi yang dipergunakan untuk membuat tugas-tugas belajar, laporan hasil pembelajaran adalah A. Microsoft Word, B. Microsoft Excel, C. Microsoft
PowerPoint, D. Microsoft Access. Jawaban A. Microsoft Word. Ini sudah jelas ya teman-teman. 6. Guru menjadi fasilitator dan mediator bagi peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Salah satu cara guru PJOK adalah memfasilitasi siswa untuk menggali dan mencari informasi secara mandiri dengan berkreasi, mengekspresikan apa yang diinginkannya. Hal tersebut di atas merupakan pendekatan teori A. Psikologi kognitif, B. Konstruktivisme, C. Naturalisme, D. Behaviorisme. Jawaban B. Konstruktivisme. Pembahasan teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu, maka dari apa yang dipelajari. Pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui proses saling mempengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran yang terbaru. 7. Manakah dari beberapa sumber belajar ini yang paling rendah tingkat kebenarannya? A. Penelitian tindakan kelas, B. Makalah, C. Jurnal ilmiah, D. Blogger. Jawaban D. Blogger. Blogger adalah orang yang membuat atau memiliki dan mengelola blog, membagikan pandangan serta perspektif kepada audiens untuk tujuan pribadi maupun bisnis. Yang ini tidak ada pengujinya, sementara untuk penelitian tindakan kelas ada penguji, ada yang men-CC, makalah juga begitu, jurnal ilmiah juga begitu. Jadi kalau untuk blogger hanya pribadi, kemudian mereka share, jadi tingkat kebenarannya minim. 8. Sebenarnya banyak permasalahan yang terjadi di sekolah, namun belum semuanya dapat diteliti guru. Berikut masalah penelitian yang dapat direkomendasikan untuk penelitian tindakan kelas atau PTK oleh guru, kecuali A. Peserta didik yang kurang aktif dalam proses pembelajaran, B. Belum pahamnya peserta didik terhadap materi yang disampaikan, C. Kondisi ekonomi peserta didik yang kurang memadai, D. Suasana kelas kurang terkendali. Jawaban C. Kondisi ekonomi peserta didik yang kurang memadai. Pembahasan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran, motivasi belajar peserta didik, kreativitas belajar peserta didik, strategi pembelajaran, model-model pembelajaran, penanaman, dan pengembangan sikap serta nilai-nilai. 9. Tujuan pembelajaran ditentukan berdasarkan indikator pencapaian kompetensi yang diinginkan dengan minimal memuat rumusan A. Audien, perilaku yang diharapkan, kondisi dan derajat keberhasilan, B. Audien, perilaku yang diharapkan, degree dan derajat keberhasilan, C. Audien, metode pembelajaran, kondisi dan derajat keberhasilan, D. Audien, perilaku yang diharapkan, behavior dan derajat keberhasilan. Jawaban A. Audien, perilaku yang diharapkan, kondisi dan derajat keberhasilan. Pembahasan unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran hendaknya memenuhi kaidah A, B, C, D, yaitu adanya audien, yaitu peserta didik yang akan belajar, adanya behavior, perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. Ada condition, yaitu kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Kemudian ada degree, tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. 10. Dalam rangka menjamin ketercapaian kompetensi, maka seorang guru harus melakukan penilaian. Hal mendasar yang dijadikan acuan bagi guru dalam menyusun dan menetapkan instrumen penilaian adalah A. Kemampuan dan keterampilan peserta didik, B. Materi ajar, C. Indikator pencapaian kompetensi, D. Karakteristik peserta didik. Jawaban indikator pencapaian kompetensi. Pembahasan indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran.
Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Demikian teman-teman untuk part 13, sampai jumpa lagi di part 14. Jika ada kesalahan dalam pembuatan kunci, mohon komennya teman-teman demi kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.